Welcome back again to podcast Kampiun. Karena semua bisa jadi juara. Bersama saya Sony Dwi Kuncoro. Gue gak mau tahu kan setiap kita nyebutin dan itu. saya Lim Swiking. Legenda banget, sumpah. Aduh, kangen gue Indonesia juara bulu tangkis gak sih? Pahlawan-pahlawan bulu tangkis kita kayak Lim Swiking, Rudi Hartono, Yayuk Basuki. Kalau dibilang kangen masa-masa mereka juara ya, menurut gua berarti rules bulu tangkisnya berubah dong. Apa Karena rulesnya? di saat itu rules bulu tangkisnya belum seberat sekarang menurut gua. Dulu lebih berat tahu. Skornya Skornya kan cuma 11 atau 12 kan, atau 13 kan. Tapi Take pindah bola terus kan. Oh, nggak langsung dapat skor ya walaupun. Iya, harus pindah bola dulu. Harus dia yang serve, Nah, dia skor. Nah, kalau nggak pindah lagi itu terus. Gak bisa skor itu terjadi dari orang yang servis. Bener banget. Dan itu terakhir kali itu di Taufik Hidayat udah mau udahan tuh. Anjir, berarti kalau dulu Gue masih nonton bulu tangkis versi itu. 21 poin kayak gitu. Kapan beresnya coy? 21, 13, 12. Oh, masih 13 iya, ya? masih segitu. Atau 11, 12, 13 antara itulah. Itu masih kayak gitu. Apalagi enaknya diganda. Kalau diganda dapat 2 kali kesempatan. Kalau lu gagal nih di serve pertama, lu dapat serve yang kedua. Oh iya ya, pindah bola ya. Baru pindah bola. Itu makanya sebenarnya kangennya itu. Dan emang dulu karena atlet Indonesia itu masih punya mindset kalau gue nggak mau tahu, gue juara, Indonesia Raya berkumandang. Betul. Gak ada mandang duit, gak mandang bonus. Dulu segitunya Dulu ya. segitunya cuy. Sekarang kayaknya udah beda mindsetnya Udah ya. beda. Makanya Emang. sekarang kalau Itu tahu nggak kenapa kayak begitu? kenapa? Karena memang keadaan ekonomi itu makin wadaw. Jadi apa jalur tercepat bro? Meskipun jadi atlet itu bukanlah jalur tercepat ya. Susah jadi atlet. Iya. Cuma kenceng duitnya coy. Tapi kayak dulu gak terlalu kenceng deh. Kebanggaan dan emang ancaman, mungkin nggak tahu ancaman dari pemerintah atau apa ya, gue nggak tahu lah, apa mungkin pas zaman Soeharto Orde Baru, jadi kalau misalnya kalau pulang nggak dapat piala itu langsung Orang hilang tuh ya atau kalau gimana? informasinya makin itu tuh makin kecil. Lu tuh ibu-ibu arisan kan kalau ngomong, ibu-ibu arisan kalau makin informasi itu makin penting, makin gak boleh banyak orang tahu kayak, iya bu, ibu nggak tahu apa itu sih tetangga sebelah. Lu makin kayak gitu makin lu gini, makin dekat nih. Apa kayak gue curiga kalau mereka nggak juara, mereka hilang. Oh, nggak ada yang tahu. Karena yang pahlawan itu kita mau ngebahas pahlawan yang ada di dompet kita, Pak. Oh, pahlawan yang ada di dompet kita. Iya, karena dompet kita tuh Ada pahlawan di dompet ada kita. pahlawan. Nih. Satu, Soekarno debit Hatta. BNI. Hah? Debit BNI. Itu kan pahlawan. Itu pahlawan kita bro. Tanpa debit BNI, debit BCA, tanpa kredit card BCA lo, Gue gak ada kredit card. pahlawan keuangan kita itu. Tapi gue sempat punya pahlawan Kredivo, sampai pinjam, aku laku, teman pintar. Itu sempat jadi pahlawan gue sementara. Nah, tapi kalau ngebahas kita pahlawan yang tadi aja. kertas, Ah. kayak di uang, ini gue pengen kita ngebahas 5 pahlawan 5 pahlawan yang harus ada di uang kertas. Betul. Kita. Mungkin pernah ada yang kita sebutin, cuman mungkin kita lupa, dan kita mau refresh lagi buat kalian semua, apalagi Gen Z Kampionis nih, buat ingetin lagi kalau sebenarnya tuh ada pahlawan yang hebat dan harusnya ada di kertas. Jadi orang tahu wajahnya ya. Iya, walaupun gue salut kayak Bank Indonesia tuh ngeluarin ke Franz Kiai Sepo, itu kan orang gak ada yang tahu kan, pahlawan timur kan. Akhirnya kita tahu. Kita tahu Franz Kiai Sepo, dan gue punya temen marga Kiai Sepo, gara-gara itu gue tahu. Dan lu langsung kayak gitu gak? Itu om lu bukan? Itu opung lu bukan? Kan biasa kayak begitu. Enggak. Ada gua nih orang Batak nih. Marganya apa Sisi gitu? Mangaraja misalkan. Iya misalnya, ya itulah. Sisi Mangaraja marganya apa sih? Gak tahu gua juga. Gak tahu coy. Gak tahu ya? Gak tahu. Nah misalnya gua kan, misalnya Nababan. Nanti dibilang putra Nababan siapa lu? Apa hubungannya? Belum tentu saudara coy. Tapi saudara kan? Iya saudara marga. Saudara Tapi kalau marga. saudara dekat belum tentu. Iya, nah oke, benar. jadi siapa pahlawan pertama yang nomor 1 nih, yang harusnya ada di duit uang Bank Indonesia? Menurut gue yang pertama yang selalu ada di kota-kota besar, kota-kota kecil juga ada. Karena nama pahlawannya itu selalu ada dicantumkan di nama jalannya. Pertama harus ada tuh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman di duit, pernah nggak ya?
Bagi yang nggak tahu, gue kasih fun fact sedikit deh. Jenderal Sudirman adalah salah satu sempat jadi panglima TNI sebenarnya. Zamannya Soekarno. Dia itu Jenderal Sudirman. Dan dia berhasil yang Dia ngebikin. itu bukan satu-satu bintang 5 ya? Enggak. Ada 3. Satunya Indonesia. Tapi Jenderal Sudirman enggak ya? Iya nggak sih? Gue lupa Jensu. Ya nggak teman-teman ada yang tahu? Nggak bintang tahu. 5 Ada satu-satunya di Indonesia? Selain hotel yang lain, selain hotel bintang 5 ada. Selain Hotel Mulia? Ahmad Yani pun bintang 5 katanya. Emang iya? Ahmad Yani jenderal juga. Ini kali honorer kali. Dan ada juga kok presiden kita yang di jenderal-jenderal juga ada. Jenderal-jenderalin cok. Anjir. Ini kalau kita gabungin tuh ya suara. Jadi episode kita pertama sampai sekarang, gue gak keluar nih. Ada spanduk tulisan nih, festival jajanan Bango, isinya siomay hambar, bakso nggak berbumbu, batagor kuah, tapi bening kuahnya. Batagor kuah, aneh. Chicken katsu isinya beras, bukan yang penting ada gitu. Nah, Jenderal Sudirman itu kalau buat lo tahu, dia adalah satu pahlawan kita yang berhasil memenangkan gerilya. Gerilya perang di atas tandu karena dia lagi sakit paru-paru. Oh iya, sampai digotong-gotong ya, karena dia lagi sakit paru-paru dan paru-parunya masih melit. Yeah. Tentara kita, dan itu paru-paru yang bekerja itu tinggal 1. Wow. Kita punya 2. Iya. Nah, Jenderal Sudirman itu memimpin pasukan dengan satu paru-paru. Dan masih ya harusnya paru. Ya kan paru sama kikil tuh nyatu. Kasih nasi itu. Dan masih ngerokok karena dia emang karena penyebab utamanya ngerokok. Oke. Saking bener-bener berat ngerokoknya, pas udah mau di ujung takdirnya dia, itu sampai minta ke istrinya, bakarkan untuk saya dan hembuskan nafas asap rokok ini untuk saya. Karena dia bingung lagi sebenernya seedik itu merokok. Wow. Jenderal Sudirman. Akhirnya pernah jadi panglima TNI kan. Dan kalau nggak salah salah satu yang bisa merebut Yogyakarta jadi ibu kota kita tahun 49 saat agresi militer Belanda. Ya beliau. Oh, baru tahu nih gue. Jujur aja. Makanya wajar kalau Jenderal Sudirman tuh banyak. Kalau keluar di soal CPNS gue jadi bisa jawab. Gitu. Iya itu Jenderal Sudirman. Siapa jenderal yang ditandu? Tidak dong, Sudirman. Nah itu yang harus ada. Dan mungkin harusnya urutan uang itu ya Jenderal Sudirman harus paling tinggi sih menurut gue. Enggak, dibanding Soekarno dan Hatta. Karena banyak kontroversi sih. Kalau Sudirman kan kontroversinya lumayan sedikit dibanding mereka berdua kan. Hatta gue masih setuju. Enggak mereka berdua. Hatta gue masih setuju. Emang kenapa Bung Hatta? Kasusnya masih dikit dibanding Bung Karno. Iya Bung Hatta kan soalnya kayaknya dia tuh paling manut, paling taat gitu. Dia beda ideologi loh sama Soekarno. Iya. Iya beda ideologi. Makanya ya Sudirman menurut gue harusnya orang-orang yang hebat ini harusnya yang duit nominalnya tinggi gitu loh. Ya cuma saya nggak mau lanjutin lagi. Mungkin bisa ke toko kedua. Itu juga nama jalan menurut gue Pak. Gatot Subroto Pak. Gatot Subroto. Itu jalan sepanjang itu di Gatsu. Iya Gatsu. Satu jenderal. Gatsu di Medan, Gatsu di Jakarta, Gatsu di Bandung. Iya. Nah itu Gatsu itu tentara juga, satu tinggi juga pangkatnya. Cuman apa ya terkenalnya dia tuh apa ya? Bukan G3 SPKI dia. Bukan. Gatsu nggak ke situ dia. Gatsu masih ngerasain. Akrab banget kayaknya Gatsu. Dah, gue dulu sama dia WA-an. Udah nggak ada aja makanya. Udah goblok sih nomornya sekarang. Takut ngeping. Serem. Itu BBM, Cok. Kalau ngeping bukan WhatsApp. Oh iya, yang ngepeng. WhatsApp ngirim stiker. Bos gitu. Anda sudah disebut presiden segitu. Gatsu juga termasuk sih satu kak. Karena perannya juga di dunia militer juga cukup tinggi dan juga mungkin di nama jalan kota-kota lain juga banyak Gatot Subroto. Jadi harusnya ya nama dia ada. Layak. Tapi ya kayaknya kita harus coba survei gitu ya. Lu tahu nggak muka Gatot Subroto kayak apa? Nah karena banyak Gen Z nih banyak nih. Kamu ini pasti banyak yang nggak tahu Gatot Subroto mukanya gimana. Sudirman pasti nggak tahu mukanya. Banyak yang nggak tahu. Dan yang ketiga nih juga pasti nggak tahu. Padahal ada nama jalannya gede lagi. Dan terkenal dan orang. Dan itu ring 1 lah bilangnya. Bener. HR Rasuna Said. Itu dia. HR Said sih. Rasuna Said. Dan faktanya adalah Rasuna Said adalah perempuan. Rasuna Said itu perempuan. Rasuna Said itu perempuan. Saya kira gak ada yang tahu kan kalian Rasuna Said perempuan. Makanya kalau nama jalan di search. Jadi tahu. Itu kan kalau orang emang berkumis sih perempuannya. Maaf, nggak maksud. Itu keyakinan saya dulu awalnya. Tergantung ini apa?
rasa keingintahuan. Kalau Iya. rasa keingintahuan tinggi lo nyari kayak lu. Bener. Ya gue pengen tahu aja. Kepoan. Gak, gue penasaran sama hal-hal unik aja gitu loh. Iya, iya. Kenapa Rasuna Said Padahal jadi nama kan jalan? Hajah Rasuna Said. Bener, dia Haja Rasuna Said, dan itu salah satu tokoh kemerdekaan kita saat penjajahan. Oke. Gue tapi kurang tahu detail sih beliau nih. Mungkin kita cari aja ya biar nggak kosong gitu episode ini. Bener. Jadi Rasuna Said Dia itu tuh mempersamakan hak antara pria dan wanita di Oh! Indonesia. Salah satu kayak Kartini. melanjutkan apa yang Melanjutkan apa yang dengan dikerjakan oleh Kartini. Oh, Dia diperjuangkan Dewi Kartini. Sartika. Oh, iya. Nah, Hajah Rangkayo Rasuna Said Rangkayo. namanya. Lahir di Maninjau. Respect Ibu Rasuna Said. Ibu Rasuna Said. Keren perjuangan kita. Itu ya harusnya sih ada juga ya. Karena yang gue tahu tokoh pahlawan yang ada di uang itu yang pernah ada tuh Cut Nyadin. Mutia pernah? Cut Mutia pernah. Setahu gue pernah. Cut Mutia. Kalau Cutnya Adin itu uang 50.000 nggak sih? 10.000 zaman dulu. 50.000 ada coy. Iya, ada yang warnanya 50.000 tahun iya, tahun yang pudar. 92 ribuan. Iya. Cut Nyadin pernah. Lebarnya masih gede. Waktu saat itu 20.000 deh kalau Cutnya Adin. 50.000 itu WR Supratman. Saat Oh itu. iya, WR Supratman, Wage Rudolf 100 Supratman. ribunya yang Warnanya ada plastik merahnya. Ya, merahnya itu. Generasi itu uang. Benar. Uang cetakan saat itu. Nah, itu juga harusnya ada Rasuna Said. Mungkin Iya. nanti jadi pertimbangan Bank Indonesia buat pahlawan berikutnya. Dan Iya. yang harus ada lagi nih, harusnya ngeluarin edisi lagi, di mana edisi itu dari 100.000 sampai 1.000 mungkin ya. Itu harus ada ini pahlawan semua. Karena pas setuju sih menurut gua. Itu gua hormat respect buat korban-korban Gestapo gerakan 30 September. Dari Ahmad Yani, DI Panjaitan. Menurut lu kapan waktu yang tepat mungkin kalau kita kira-kira nih, di mana kalau memang jenis 7 mata uang bisa 7-7-nya pahlawan itu muncul semua mukanya? 2060, 100 tahun mereka. 2060, Mungkin ya, 100 tahun mereka nyiapin edisi 7 mata uang 7 lembar kertas isinya muka-muka beliau. Iya ya. Dari Yang dibuang ke Karasaswi Ulang itu, Buaya. ya KS Tubun, Karasaswi Tubun, Donald Ishak Panjaitan, Pierre Tendean, terus MT Haryono. Ya, itulah Ahmad Yani. 2060 ya. Harusnya ya. Jadi Semoga. buat Gubernur Bank Indonesia tahun 2045 itu kan Indonesia Emas. Indonesia Mas, itu 100 tahun. udah langsung di forecast tuh Iya, bener. rencana besar itu Rencana, ya. iya. Tahun 2060 Harus bikin apa aja. harapannya ya. Benar. Dan satunya harus gerakan 3 itu sih. Apalagi kalau gue sih lebih salut sama Pierre Tendean ya dalam kasus itu ya. Gue nggak tahu. Dia satu-satunya bukan jenderal ya nggak sih? Enggak, iya kan? enggak. Kolonel Saswi Tubun juga enggak. Oh, Dia polisi malah, setahu gue. Iya. Penjaga yang kena. Nah, yang gue salut adalah Pierre Tendean adalah dia berani ngaku kalau dia adalah siapa? Yang selamat, yang Batak. Alah, dia tahu siapa? Ahana Sution. Nasution. Kan dia bilang pas mau ditangkap kan Ahana Nasution kabur belakangan. Ya. Lompat dari temboknya. Tendean jadi tembok ngadepin si Cakrabirawa, dibilang saya Ahana Nasution. Oh. Harusnya sih dia ya yang lebih gede dibanding Ahmad Yani segala rupa. Iya. Karena dia belum pasang badan. Jadi tumbal lah bilang gitu ya. Ya gitu, dan lain juga kayak gitu adalah beberapa ya. Salut lah buat korban-korban yang kena Bersedia gitu. menjadi tumbal. Zaman sekarang tuh udah susah orang Susah mau kalau berkorban, bro. Kalau lu tumbal zaman sekarang berarti lu adalah panglaris restoran. Apa? Panglaris restoran. Sama kalau jadi tumbal lu pasti panglaris jalan tol. Cipali. Pasti ngomongnya, wah tumbal ini mah. Iya, tumbal proyek bilangnya. Dikit-dikit tumbal proyek. Nah itu Ya, Pak, itulah misterinya. misteri. Yang terakhir. Dan yang terakhir orang-orang nggak tahu. Dan tapi lu ngata-ngatain dia. Jalan di selatan. Oh, TB Simatupang. yang tadi gua lewatin menuju ke sini. TB Simatupang. Iya. Dan orang nggak tahu TB itu apa. Ada yang tahu TB apa? Gua tahu. Tahi Bonar. Tahi Bonar Simatupang. Dia tentara juga setahu gua. Iya. Tentara juga kan? Iya. Nah, Lu tahu orang kan tahu fun sebenci fact itu lewat situ ya kalau hari kerja. nggak usah lewat Simatupang mulu. deh. Iya, nggak usah lewat Simatupang deh. Kayak jelek gitu seakan-akan. Tapi sebenarnya beliau punya peranan penting. Emang- Kenapa sampai jalanan sepanjang itu dinamain Jalan TB Simatupang? Berarti kan bukan tanpa sebab, bro. Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia setelah Panglima Besar Sudirman wafat. Tuh dia. Kasat ya. Kasatnya dia ternyata Bapak TB Simatupang. Horas. Seorang tokoh militer dan tokoh gereja di Indonesia. Tokoh gereja. Tokoh gereja. Oh. Meninggal tahun 90. Oh, berarti dia ini ya. Partai Kristen Indonesia mungkin dia. Wah, gue nggak tahu deh, gue nggak tahu ke situ deh.
Gue nggak tahu deh ke arah situ, tapi Bapak TB Simatupang itu termasuk. Mungkin dia akrab dengan Johannes Leimena. Kalau lu tahu Johannes Ah, Leimena. tahu Johannes. Partai Kristen Indonesia dia Iya juga. iya iya Nah, dia Johannes Leimena. iya. Bener. GMKI itu dia tuh. Oh GMKI yang dia. menginisiasi ya. Oh dia. Apa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Johannes Leimena. Oh Johannes mungkin Leimena. itu teman akrabnya TB Simatupang. Oh, oke. Gitu. Wah, belajar nama-nama pahlawan kita ya. Iya, orang nggak ada yang tahu. Sekarang siapa itu? Iya. Ntar lu, siapa ya Indonesia yang gampang? Ya MT Haryono nggak ada yang tahu mungkin. Iya, MD Haryono belum tentu Nggak ada yang tahu kan? Makanya. Gatot Subroto juga belum. Iya nggak ada yang tahu. Taunya Cuma tahu, jalan. oh nama jalan. Jalan. Ada Gatot Subroto gitu. Padahal di balik nama jalan itu harusnya ada hal. Oh, gini aja deh. Anak zaman sekarang coba nih ditanyain, sebutkan 3 serangkai siapa aja. Belum tentu. Gue yakin. Dewis Dekker. Iya 3 serangkai. Enggak, orang paling banter ya, paling hafal ya. Cipto Mangunkusumo, Iya. Ki Hajar Dewantara. Nah itu, beliau itu yang pasti sering dilupa. Ini Dewis Dekker yang ketiga. Danudirja Setiabudi alias Dewes Dekker. Danudirja Setiabudi namanya. Iya, nama Indonesianya. Bukan Multatuli ya? Itu nama dia membuat Max Havelaar. Oh gitu. Waktu dia bikin buku Max Havelaar, dia bikin alter ego. Oh alter ego. Namanya Multatuli. Sorry. Multatuli itu, Multatuli. Alter ego Multatuli. Nah kalau sekarang kan bikin alter ego second account ini X2 Butterfly Indah. alter ego buat Kepoin stalking seorang. sama ini apa? Jual badan. Oh. Iya, Open BO. Iya, sekarang mah alter ego kayak gitu. Nah tuh, alter ego yang paling alter ego punya impact besar adalah Max Havelaar. Buku Max Havelaar itu Multatuli. Keren ya. Danudirja Setiabudi, a.k.a. Edward Dewes Dekker. Lupa. Edward Dewes Dekker, iya tuh. Tapi kalau nanti dibikin bukunya pasti ada bukunya isinya masuk Islam. Pasti ada. Ada aja. Patimura aja ada. Gajah Mada aja. Oke, sekian gua B. Thank you sudah dengerin kita semua di episode yang gak terlalu penting tapi buat reminder buat kalian semua. Ini daging sejarah. Ya. Thank you, go BSBS. Gue Tulus. Tetap tonton kita Podcast Kampion, semua follow di IG semuanya Podcast Kampion karena semua bisa jadi Juara.